Amin. Silakan duduk kembali, silakan duduk kembali. Thank you tim Praise and Worship yang sudah melayani. Berapa banyak yang diberkati dengan lagu waktu yang tepat? Amin. Nah, ada sesuatu yang spesial. Nanti tanggal 20 Mei, saya akan bawa tim saya sekitar 14 orang, 15 orang dari Jakarta. Untuk pertama kalinya akan membuat live worship di kota Surabaya. Yang lebih serunya lagi akan berkolaborasi dengan GSJS Worship. Ya, 20 Mei catat tanggalnya akan ada di tempat ini. Dan nanti akan ada juga penjualan tiket tentunya. Akan ada 2 sesi live worship jam 5 sore dan jam setengah 8 malam. Ya, tiket akan mulai dijual nanti tanggal 8 Mei ketika saya nanti akan melayani kembali di tempat ini. Jadi pastikan Anda semua Bapak, Ibu dan teman-teman bisa hadir. Karena penyembahan adalah tempat dan juga tujuan kenapa kita diciptakan. Akan banyak hal yang indah terjadi di sana. Jadi saya nggak sabar untuk mempersiapkan untuk tanggal 20 Mei nanti. Ajak sebanyak mungkin orang. Saya percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan akan dinyatakan dengan begitu indah di sana. Ya, siapkan diri Anda. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dan seperti yang saya sampaikan di ibadah sebelumnya dan ibadah youth, saya rasa firman ini begitu kuat. Makanya di tiap kali ibadah saya mau menyampaikan firman yang sama supaya jemaat datang dalam berbagai jam yang berbeda, Anda tetap bisa mendapatkan makanan yang sama, ya. Nah, judulnya ini, Tuntun Aku Tuhan. Semua katakan tuntun aku Tuhan. Sekali lagi katakan yuk, tuntun aku Tuhan. Dalam hidup ini ada beberapa fakta kehidupan yang Anda nggak akan bisa lawan. Yang Anda nggak akan bisa bantah. Yang pertama, dalam hidup ini saya belajar bahwa seringkali yang kita harapkan atau rencanakan itu belum tentu bisa terjadi. Betul nggak? Dulu saya mikir mau menikah umur 25. Jadinya umur 33 baru merit. Pikirnya dulu ketemunya orang Jawa Tengah, ternyata ketemunya wong Surabaya. Yang diharapkan dan yang terjadi seringkali bisa berbeda. Ada yang mungkin mengharapkan dulu, saya pengennya sih gak punya keluarga kayak gini. Saya pengennya gak punya istri kayak model kayak gini nih, suami kayak gini. Tapi ternyata itu yang Tuhan kasih di hidupmu. Dan bisa jadi hari-hari ini kau sedang komplain, bisa jadi hubunganmu lagi gak baik. Tapi satu hal percaya ini. Apapun kondisimu hari ini. Kalau Tuhan menuntun kita. Tuhan akan membimbing kita ke tempat yang indah. Gembala kalau tuntun dombanya. Itu bukan ke tempat yang mencelakakan. Alkitab mengatakan. Tuhan engkau gembalaku yang baik. Engkau akan menuntun aku kemana? Ke padang berumput hijau. Ke air yang tenang. Memang ada musim kita akan dibawa di dalam lembah kekelaman. Tapi tujuannya bukan tentang lembah kekelamannya. Supaya Anda bisa ngalamin Tuhan di dalam musim yang tidak mudah juga. Kadang memang kita harus dibawa ke tempat yang gelap. Supaya justru di tempat yang gelap itu kita kenal Tuhan itu terang. Kalau kita nggak dibawa ke sana, kita nggak kenal siapa Tuhan. Tujuan Tuhan bukan untuk mencelakakan kita. Tetapi supaya kita bisa mengenal Tuhan dalam segala keadaan. Benar ya, fakta pertama yang kita harapkan sama yang terjadi seringkali itu bisa berbeda. Disitulah letak makanya kita butuh tuntunan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita nggak kecewa ketika yang terjadi nggak sesuai yang kita mau. Yang kedua. Dalam hidup ini saya belajar bahwa ada hal-hal yang kita susah buat ngerti. Dan kita baru bisa ngerti kalau sudah melewati. Masalahnya kalau kita tuh lagi gak ngerti, kita tuh bisa ngomel, betul gak sih? Ini apa sih maksudnya kok kejadiannya kayak gini sih? Ini aku ngalamin apa sih? Kok jadinya investasinya jadi kayak gini sih? Ini kok jadinya anakku jadi seperti ini sih? Kok aku kok dikeluarkan sih? Lihat. Kejadian yang gak enak membuat kita tuh seringkali bisa gak ngerti kenapa.
Tetapi ketika kita terus melangkah dan melangkah di satu titik. Oh, ternyata kemarin itu ketika aku ngalamin kayak gini. Ternyata tuh aku mau dibawa ke tempat yang lebih baik. Aku baru ngerti. Dulu saya sempat komplain sama Tuhan. Tuhan aku kok bikin bisnis 6 kali gagal mulu, kenapa ya? Sampai akhirnya saya masuk sebagai seorang part-timer di sebuah gereja lokal. 5 tahun saya ada di sana. Sampai akhirnya saya sadar. Kenapa Tuhan izinkan saya masuk ke sana. Karena ternyata saya kalau mau mimpin orang, saya harus bisa dipimpin sama orang dulu. Dulu saya nggak ngerti. Saya ternyata di sana saya belajar tentang organisasi, tentang manajemen, tentang leadership, tentang saya dipercaya gimana produksi, gimana tentang mengajar. Saya baru ngerti, awalnya komplain. Kalau Tuhan gak menuntun saya bisa jadi akan tinggal di dalam menggerutu terus dan terus. Tetapi karena Tuhan pimpin saya, yang awalnya ngomel, yang awalnya kesel, tapi lama-lama ini pasti ada maksud Tuhan nih. Ini pasti ada rencana Tuhan nih. Karena Tuhan pasti menuntun aku di tempat yang jauh lebih baik daripada apapun yang aku bisa alami sebelumnya. Karena di dalam Tuhan itu selalu naik dan bukan turun. Yang ketiga, ada fakta yang ketiga dalam kehidupan ini yang kita gak akan bisa bantah. Menang hari ini atau menang kemarin, kalau engkau bisa menang kemarin, itu gak jamin menang hari ini. Karena setiap hari ini penuh dengan pertandingan. Engkau bisa menang hari ini, itu tidak menjamin engkau tetap bisa menang di masa depan. Coba kita lihat beberapa produk, dan ini dari perusahaan yang besar-besar di dunia. Coba kita lihat. Lihat ada 3 macam produk. Pernah lihat 3 produk ini? Yang paling kiri apa? Sony apa? Walkman. Yang tengah ada apa? BlackBerry. Dan yang paling kanan ada apa? Polaroid. Semua orang kenal 3 produk ini. Pertanyaannya, mereka kemana sekarang? Di eranya mereka berjaya, betul nggak? Kita pergi kemana-mana, pasti ada tukang foto Polaroid, betul nggak? Setuju ya? Kemana-mana itu happening banget. Mau foto pas foto tuh, keluarnya pasti Polaroid karena bisa langsung jadi. Betul kan? Tetapi ketika lupa berinovasi, muncullah namanya kamera digital. Jepret selesai langsung print, bisa jalan. Menang di satu musim, itu gak menjamin kemenangan di musim berikutnya. Di musim yang lalu, saya ketika jualan album dan segala macam, itu dengan cara Tuhan pokoknya jualan ini bisa nutup biaya produksi. Tapi ketika pandemi terjadi, gak ada yang mau support, pusing saya. Sementara saya pengennya tetap bisa berkarya. Suatu kali tiba-tiba malam-malam ada salah satu orang yang saya follow di Instagram. Dia itu bikin lelang ikan cupang. Ini menarik nih. Saya liatin nontonin. Seru ya. Cuma lihat ikan keliaran gitu doang. Terus abis itu di gambar bawahnya itu dia ngomong. Ayo siapa yang berani ngebit ini? Ngebit. Ayo. Dari harga 400.000. Naik. Kejualnya bisa sampai puluhan juta. Terus saya bingung beneran. Ikan cupang kok bisa dijual puluhan juta, ini apa-apaan ini? Tiba-tiba ketika nonton itu, saya tuh kayak diingetin Tuhan, kamu kan mau bikin album katanya. Coba kamu bikinin sistem pre-order. Dan orang nanti juga bisa bikin sistem lelang. Tuhan ini gak pernah ada di album rohani. Mana bisa jalan ya? Ada tak orang-orang gereja itu yang mau lelang kayak gini, mau ngebit, mau nawar. Secara akal manusia itu gak ada menurut saya. Tapi udah deh, aku coba kumpulin teman-teman dulu diskusi. Siapa tahu mereka punya cara pandang yang beda. Udah, diskusi. Ada yang menentang, ada yang mendukung. Tapi akhirnya kita coba lihat gini nih. Bisa nih, bisa. Kita coba. Singkat cerita, 3 hari bikin lelang. Setiap malam tuh. Beneran, saya nih antara seorang hamba Tuhan sama tukang jualan di Mangga 2 tuh udah mirip sepaket beneran. Itu yang saya alami. Ya produk pertama, ada t-shirt, ada sweater waktu itu. Orang-orang mikir kan, ini pasti murah nih, pasti murah nih. Saya buka dengan harga
Rp1 juta, siapa yang mau? Nggak ada yang nawar. 5 menit pertama kosong, nggak ada yang nawar. Oh, besok saya ngomong, ini juga sepaket dengan ini. Jadi Anda bisa mendapatkan ini semua. Menit ke-6 mulai ada yang nawar. Naik dikit, 1,1. 20 menit, lelang itu berakhir untuk satu produk. Nggak masuk akal. Itu modalnya itu kan kecil sebenarnya. Bikin sweater dan segala macam. Lakunya 3,1 juta. Ini nggak masuk akal. Gara-gara satu produk laku, produk kedua tambah semangat. Wah, mental mangga 2 mulai keluar nih. Udah. Kalau di sini mungkin mental pasar atom ya kan. Wow, Ci, ini ada yang bagus sih. Udah saya pokoknya promosi melakukan bagian saya dengan bagus. Satu persatu produk. Laku. Bahkan sampai akhirnya saya terakhir jual gitar saya. Awalnya saya mikir siapa yang mau beli. Singkat cerita, tinggal 1 detik terakhir. Gitar itu terjual dengan harga 30 juta. Uang yang kekumpul semuanya, puji Tuhan bisa cover sebagian produksi dari album. Tuhan itu luar biasa hikmatnya. Beneran. Lihat. Kalau bukan karena Tuhan menuntun, kita cuma ngalami kemenangan cuma di satu musim. Tapi kalau Tuhan menuntun, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih apa? Besar. Tuhan bisa melakukan itu di hidup kita. Kita butuh tuntunan Tuhan, amin. Supaya apa? Apapun musimnya, kemenangan Tuhan bisa nyatakan dalam kehidupan kita. Kasih tepuk tangan dong. Come on. Berikutnya ya, fakta kehidupan berikutnya yang Anda gak akan bisa bantah. Kemenangan yang satu itu tidak menjamin kemenangan yang lain otomatis bisa terjadi. Orang yang punya duit banyak belum tentu pernikahannya bahagia. Setuju? Orang yang punya duit banyak belum tentu karakternya benar. Orang yang punya duit banyak belum tentu punya hikmat yang luar biasa. Kadang-kadang keluarin duit terus tanpa ngerti mengelola seperti apa. Orang bisa beli kasur paling mahal, belum tentu selalu mendapatkan tidur yang nyenyak. Betul gak? Itulah kehidupan. Anda bisa menang di satu area, belum tentu sepaket dengan kemenangan yang lain. Makanya kita butuh tuntunan Tuhan dalam segala hal. Supaya gak cuma kita bisa meraih sesuatu di satu area, tetapi di area yang lain pun kita tetap bisa ngalamin kemenangan dalam kehidupan ini. Jangan sampai kelihatannya kau mencapai karir yang bagus. Tapi pernikahanmu amburadul. Lama-lama itu akan merusak karirmu juga. Dan bisa merusak hidupmu juga. Kita butuh tuntunan Tuhan dalam segala hal. Yang berikutnya. Yang saya belajar bahwa definisi sukses di mata dunia dan mata Tuhan itu berbeda. Karena hidup kita ini ditebus, diciptakan sama Tuhan. Kita ini tanggung jawab hidup sama siapa? Sama Tuhan. Yang kasih kita nafas. Yang menebus kita. Kita harus ngerti yang Tuhan mau apa. Jangan sampai kelihatannya kita ngejar ambisi manusia. Ternyata suatu kali kita pulang ke rumah Tuhan. Tuhan ngomongnya gini. Kamu sih hebat di mata manusia. Tapi kamu gak melakukan yang aku suruh. Aku bukan suruh kamu untuk sukses di area itu. Enggak. Aku mau kamu menang di area ini. Kita tuh harus ngerti yang Tuhan mau. Karena upah itu disediakan buat orang yang melakukan kehendaknya Tuhan. Bukan kehendak dirinya sendiri. Kita harus tahu ini. Yesus di zaman itu bagi sebagian besar orang Yesus itu kalah. Enggak sukses. Karena apa? Dia mati di atas kayu salib. Ditertawakan sama tentara Romawi dan banyak orang lain. Dianggap kalah. Tapi di mata Allah Bapa, Yesus itu menang. Karena apa? Dia melakukan kehendaknya Allah Bapa. Bisa jadi hari ini kita kelihatannya kok aku gini-gini terus ya. Bisa jadi itu memang area yang Tuhan mau percayakan di hidupmu. Gak usah mikiri kesuksesan orang lain, beneran. Tanya,
Tuhan suruh aku apa ya dalam hidup ini? Hidup ini bukan tentang menjadi kaya kok. Tetapi hidup ini tentang menyelesaikan yang Tuhan suruh. Yang Tuhan mau apa? Percaya satu hal, ketika kau mengerjakan kehendak Tuhan, jangan kaget juga. Penyediaan dari Tuhan akan dicukupkan bagimu. Cara berpikirnya harus beda, bukan mengejar kekayaan, kejar kehendak Tuhan. Di balik kehendaknya, persediaan, backup dari Tuhan, provisi dari Tuhan, itu pasti bisa kita alami. Karena Tuhan punya kepentingan di sana. Karena itu, kita setiap hari perlu nangkep, yang Tuhan mau apa. Amsal 29 ayat 18 mengatakan, bangsa yang tidak mendapat bimbingan dari Tuhan, itu menjadi bangsa yang penuh kekacauan. Orang kalau nggak dapat tuntunan Tuhan dalam hidupnya bisa kacau. Pernikahannya bisa kacau. Anak-anaknya bisa kacau. Pekerjaannya bisa kacau. Pelayanannya bisa kacau. Kacau semua. Tanpa tuntunan Tuhan, kita ini bisa kacau. Dengan kata lain, kalau Tuhan menuntun kita, semuanya akan jadi indah. Nah, saya mau kasih contoh yang luar biasa. Ngasih nama anak pun itu butuh tuntunan Tuhan, betul nggak? Di sini yang udah punya anak. Coba kita lihat, ini rada kacau semua contoh-contohnya. Coba Anda lihat, coba lihat. Pernah dengar nggak ada anak dikasih nama jas hujan? Ada yang kasih nama itu anti dendraf. Ada yang kasih nama itu Satria Baja Hitam. Saya bingung kenapa kok orang tua ini bisa kasih nama kayak gini. Ini dunia penuh dengan kekacauan. Kasih nama anak aja luar biasa. Yang lebih parah lagi, lihat slide berikutnya. Namanya siapa? Untung gak ditambah Yesus. Kalau udah ditambah Yesus, ini saya juga bingung. Ternyata Tuhan Yesus adalah orang dari dusun kerajaan. Ini kan bingung. Ini baru ngomong tentang kasih nama anak. Sementara hidup kita itu begitu banyak hal yang kita harus putuskan. Harus kita pikirkan, betul gak? Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah setiap hari, setiap waktu kita butuh tuntunan Tuhan. Sekali salah langkah, bisa jadi ada kesalahan berikutnya. Akhirnya nyimpang terlalu jauh, jadinya kacau. Hari ini saya mau katakan Tuhan mau membuat pernikahanmu indah. Tuhan mau membuat anak-anakmu dipakai Tuhan juga. Tuhan mau membuat usahamu diberkati sama Tuhan. Dan kau akan jadi berkat bagi banyak orang. Apapun yang kau kerjakan di tanganmu, Tuhan mau buat jadi indah. Yang mau Tuhan melakukan itu katakan amin. Untuk bisa itu terjadi, kita butuh apa? Tuntun aku Tuhan. Aku bisa salah. Tapi Tuhan kalau menuntun, semuanya jadi indah. Mazmur 32 ayat 8 mengatakan, kata Tuhan, ini Tuhan yang ngomong. Tuhan sedang berbicara buat setiap Anda saat ini. Aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Engkau akan apa? Ku bimbing dan Tuhan mau bimbing setiap Anda. Supaya hidupmu jadi indah. Nah Tuhan itu kalau membimbing, saya kasih ilustrasi paling gampang itu kayak GPS. Coba lihat GPS. Kalau Anda pernah pakai aplikasi Waze, Google Maps, yang menarik ini. Tuhan tuh sudah punya rancangan buat setiap kita. Dia sudah tentukan tujuanmu tuh ke sini. Nah ketika kita tuh hidupnya ngaco, padahal Waze-nya udah ngomong tuh. 500 meter lagi lu belok ke kiri. Tapi Anda gak belok ke kiri. Yang terjadi apa? Waze-nya akan rerouting, betul gak? Dia gak pernah bodoh-bodohin kita, betul gak?
Dia akan tunjukkan lagi jalan yang terbaik supaya engkau tetap bisa sampai tujuan. Itulah Tuhan kita. Dia nggak pernah nyerah untuk terus rerouting. Tapi kalau kamu rerouting terus, tertunda begitu lama, sayang dengan waktumu. Betul nggak? Jangan buang-buang waktu lagi dengan ketidaktaatan. Hari ini kalau engkau mendapatkan tuntunan Tuhan, taatlah. Nah Tuhan itu kalau menuntun lewat apa sih Pak Franky? Yang pertama, seringkali Tuhan menuntun itu melalui firman dan lagu yang diingatkan. Pernah nggak lagi beraktivitas, lagi di mobil, lagi kerja, lagi di rumah, tiba-tiba ingat firman yang pernah kita dengar? Pernah nggak? Ada di sini pernah ngalamin itu? Kalau ada bisa anggukan kepala, pernah ngalamin kayak gitu? Tiba-tiba kok aku ingat ya firman yang itu ya? Pernah nggak lagi beraktivitas tiba-tiba ada lagu yang diingatkan? Pernah? Itulah tuntunan Tuhan. Jadi tuntunan Tuhan itu bukan sesuatu yang terlalu wow spektakuler sampai kita tuh susah untuk bisa menerima. Enggak. Tuntunan Tuhan itu dimulai dari firman dan lagu yang Tuhan ingatkan buat kita. Ketika Tuhan mengingatkan, pasti ada maksud Tuhan di sana. Ketika Tuhan mengingat sebuah lagu, pasti ada tujuan di sana. Supaya engkau kuat, supaya engkau bisa menghadapi keadaan yang perlu engkau lakukan hari itu. Tuntunan Tuhan juga bisa melalui hikmat dan cara pandang yang baru yang dinyatakan. Tadi saya udah kasih ceritanya, gimana tentang melelang album. Awalnya bumpet, gak ngerti harus gimana. Tetapi Tuhan menuntun, dikasih cara pandang yang baru. Yang awalnya rasanya gak mungkin saya bisa bikin album baru. Tapi Tuhan itu kasih hikmat yang luar biasa. Semuanya bisa tercover dengan cara Tuhan yang luar biasa. Tuntunan Tuhan bisa berupa hikmat, kreativitas, dan cara pandang yang baru. Supaya kita bisa melihat hidup ini, itu gak ngomel mulu. Tetapi malah bisa melihat ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau kerjakan. Berikutnya, Tuhan kalau menuntun bisa melalui nuranimu yang berbicara. Ayo pernah gak? Ketika kamu di satu waktu tiba-tiba kayak diingetin, jangan nipu lagi, jangan mencuri, ayo belajar mengasihi. Nuranimu tuh ngomong. Disitulah Tuhan sedang berbicara buat kita. Tuhan juga berbicara juga melalui apa? Nama-nama yang Tuhan ingatkan untuk kita bisa kontak, doakan atau berkati. Saya tuh sudah lama waktu itu gak kontak sama seorang teman, istri saya sih. Tiba-tiba tuh ketika kita selesai doa, tiba-tiba gini. Yang aku kok diingetin teman kita ya, yang ini. Kenapa? Rasanya kok lagi susah ya. Coba deh hubungin. Bener. Hari itu kami bersyukur kami bisa jadi saluran berkat bagi dia. Ada nama-nama yang Tuhan ingatkan. Pernah gak ada lagi berarti pulang dari gereja gini deh. Tiba-tiba kayak diingetin satu nama. Iya sih itu kabarnya gimana ya? Bisa jadi Tuhan mau pakai Anda untuk kontak itu orang. Dan Tuhan mau pakai Anda untuk bisa jadi berkat bagi dia. Tuntunan Tuhan itu ada buat setiap kita. Tergantung kita mau belajar untuk nangkep apa enggak. Kayak radio nangkep saluran frekuensi yang tepat. Mau nangkep apa enggak? Suara Tuhan itu ada. Dan itu menuntun kita. Tuntunan Tuhan seringkali juga bisa melalui pintu yang terbuka maupun tertutup. Tuntunan Tuhan juga seringkali bisa melalui mimpi, penglihatan, dan suara yang terdengar secara audible. Nah pertanyaan gini. Pak Franky gimana saya bisa mendapatkan tuntunan Tuhan? Saya hari ini sadar saya butuh banget tuntunan Tuhan. Karena seringkali yang saya harapkan belum tentu bisa terjadi dan saya bisa salah langkah. Karena seringkali saya ngalami kok bagus di area ini tetapi kok area ini berantakan ya. Kenapa ya Pak? Kita butuh tuntunan Tuhan. Poin pertama, kalau engkau pengen ngalamin tuntunan Tuhan, denger ini. Untuk bisa ngalamin tuntunan Tuhan yang pertama adalah carilah dengan sungguh-sungguh. 2 Petrus 1 ayat 10 mengatakan, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Yeremia 29 ayat 13-14 mengatakan apabila kamu mencari aku,
kamu akan menemukan aku. Tuh, dengar kata firman Tuhan. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kalau kamu nanya dengan segenap hati, 14 dikatakan apa? Aku, Tuhan akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, kamu akan menemukan tuntunanku. Ketika kamu tuh cari dengan sungguh-sungguh. Ada satu momen di dalam hidup saya. 2013, kami habis menikah. Musim yang gak mudah. Memulai pernikahan. Juli menikah, Oktober istri saya tiba-tiba ngomong sama saya gini. Yang, kalau memang kamu itu disuruh sama Tuhan untuk pindah ke Jakarta. Aku mau ikut deh. Saya bingung. Karena apa? Istri saya tuh gak suka Jakarta. Dengan kemacetan dan segala macam. Dan dia gak punya teman, gak punya keluarga di sana. Dia gak mau tinggal di Jakarta. Terus saya ngomong balik sama dia, beneran kamu mau? Ya udah deh, doa dulu deh. Saya waktu itu nggak terlalu mendoakan yang gimana. Karena saya ngerasa mana mungkin gitu. Mana bisa. Kita udah settle banget di Surabaya dan ngapain harus pindah kota juga. Tapi sampai kira-kira bulan Desember dorongan itu begitu kuat. Tuhan bukakan beberapa hal yang baru untuk bisa saya kerjakan di kota Jakarta. Sampai akhirnya kami berdua ketemu dengan pemimpin di gereja dan cerita. Kok kami ini mau pindah ke Jakarta. Menurut Koko gimana? Nah, kebetulan pastor kami yang di atas saya. Dia itu dulunya tinggal di Jakarta. Dan akhirnya dia ngomong kayak gini. Ki, aku aja yang tinggal di Jakarta sekarang sudah seneng banget pindah ke Surabaya. Kamu kok malah mau pindah ke Jakarta malah cari masalah kamu. Kamu udah ngitung belum? Tolnya berapa? Biaya hidup di sana berapa? Sudah ngitung belum? Belum kok. Mahal ya? Mahal lebih daripada Surabaya. Dia cerita gini, udahlah gak usah aneh-aneh. Saya cerita ke orang tua saya, intinya semuanya lampu merah. Gak ada yang setuju. Ya udah, diemlah kita. Tapi sampai di 1 minggu lagi, beberapa minggu setelah itu, doa lagi kok. Ada sesuatu nih. Udah deh. Kita ngomong lagi deh. Ngomong sama pemimpin lagi. Kok. Ya ini mau ngomong lagi nih. Tuhan tuh bukakan ini, segala macam gitu saya cerita. Akhirnya dia ngomong kayak gini. Ya udah. Kalau kamu memang merasa kamu memang dapat tuntunan Tuhan kayak gitu. Kamu sekarang sama istrimu atur minggu ini berangkat ke Bukit Doa. Ngapain kok? Doa di sana. Secara khusus. Cari tuntunan Tuhan di sana. Wah, gitu ya. Saya tuh biasa kalau ke Bukit Doa itu cuma karena retreat. Bukan acara yang khusus. Singkat cerita akhirnya ya udah. Kita berangkat deh ke Bukit Doa. Berangkatlah kami ke Prigen di sana. Ambil waktu masuk ke ruangan doa. Doa berjam-jam gitu. Tuhan, yang Tuhan mau apa sih? Nyatakan sama aku. Nyatakan. Show me your way. Aku gak tahu nih Tuhan. Aku takut salah langkah juga Tuhan. Tapi hari itu ketika kami berdoa ada ketenangan. Sekalian belum bisa mendapatkan konfirmasi apapun juga. Besoknya mau pulang ke Surabaya. Ada satu firman yang saya baca di Kejadian cerita tentang Abraham. Firman itu begitu kuat merema. Abraham itu harus keluar dari Terah. Pindah ke daerah yang lain. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa melakukan sesuatu yang baru dalam kehidupan seorang Abraham. Namanya berubah dari Abram menjadi Abraham. Dia diberkati supaya jadi berkat. Wah, itu intinya firman itu kuat banget. Saya dapat pulang, saya ngomong lagi sama pemimpin saya. Kok aku dapat ini. Akhirnya dia cuma ngomong, ya udah. I think kalian sudah menikah dan kalian cukup dewasa untuk bisa ngerti. Semua pilihan ada resikonya. Kalau kamu memang dapat dari Tuhan sendiri, melangkahlah. Tapi hari itu saya gak langsung berkata iya. Saya akhirnya minta orang tua saya. Papi, mami, tolong doakan kami. Karena ini konfirmasi final. Apa yang papi mami doakan, apa yang papi mami dapat, kita percaya ada suara Tuhan di sana. Udah kami doa bersama dengan orang tua.
Ketika doa kami berdua nangis karena Tuhan berbicara. Kalian akan jadi berkat di kota Jakarta. Gak usah takut dengan masa depanmu. Wah, nangis kami berdua. Hari itu kami baru mantap melangkah pindah ke kota yang baru. Sekalipun awalnya gak lihat sesuatu yang sampai gimana-gimana. Tetapi saya hari ini ternyata sudah 9 tahun ada di kota itu. Dan hari ini tetap bisa jadi berkat bagi banyak orang di Surabaya apalagi. Tuhan itu luar biasa. Kalau engkau pengen mendapatkan tuntunan Tuhan, harus segenap hati. Jangan setengah hati. Orang yang setengah hati gak akan clear, cuma setengah-setengah juga. Tapi orang yang segenap hati, ambil doa puasa kayak, cari gitu Tuhan benar-benar yang Tuhan mau apa. Firman Tuhan tadi berkata, kalau engkau mencari dengan segenap hati, Tuhan akan tuntun setiap kita. Yang kedua, kalau engkau kepengen bisa mendapatkan tuntunan Tuhan, milikilah motivasi hati yang benar. Yakobus 4 ayat 3, kamu berdoa tetapi kamu gak terima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Mazmur 66 ayat 18 dikatakan, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Bukan karena Tuhan gak mau bicara, tetapi hati kita gak beres. Ketika hatimu sudah gak lagi dipenuhi sama kesombongan, ambisi manusia, keinginan untuk diakui, keinginan untuk cepat kaya, percayalah Tuhan akan tuntun kita. Hari ini makanya minta sama Tuhan gini, Tuhan tuntun aku, bersihkan hatiku dulu. Kalau ada sikap hati yang salah, kasih tahu aku Roh Kudus. Supaya aku bisa mendengar instruksimu, tuntunanmu buat hidupku. Bersihkan hatiku Tuhan. Yang ketiga, bagaimana bisa mendapatkan tuntunan Tuhan? Penuhilah hatimu dengan perkataan firman, lagu dan pengajaran yang sehat. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, tetapi Roh Allah, penolong yang diutus Bapa atas namaku, dialah yang akan mengajar kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitahukan kepadamu. Kalau engkau simpan firman, kalau engkau simpan lagu, kalau engkau simpan pengajaran yang sehat, suatu kali ketika engkau memerlukannya, Roh Kudus akan mengingatkannya. Simpan yuk banyak lagu, simpan banyak firman. Momen di mana engkau butuh benar-benar tuntunan Tuhan. Disitulah Tuhan akan menuntunmu melalui firman, melalui lagu, melalui pengajaran yang pernah engkau terima. Sehingga engkau gak tersesat. Masa depanmu jadi indah. Yang keempat, tinggal dikit lagi dan kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Bagaimana bisa menerima tuntunan Tuhan? Keempat, taatlah ketika nuranimu berbicara. 1 Timotius 1 ayat 19 mengatakan beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Tuhan seringkali berbicara, ada peringatan, ada alarm yang bunyi. Ketika alarm itu sudah bunyi, jangan dilawan. Karena ketika kau melawannya terus dan menerus, suatu kali kita bisa kehilangan directionnya Tuhan dalam hidup kita. Dan semuanya bisa kacau. Dimulai dari apa? Ketika alarm sudah bunyi, Tuhan sudah ngomong jangan. Tetapi engkau terabas terus dan terabas terus. Disitulah tempat dimana kita akan susah mendapatkan lagi tuntunan Tuhan. Hari ini minta, Tuhan ampuni aku. Kalau seringkali aku gak taat sama Tuhan, aku mau kembali taat sama Tuhan. Ketika Tuhan sudah memperingatkan, aku mau berkata ya Tuhan. Karena aku butuh tuntunanmu dalam hidup ini. Yang terakhir, bagaimana bisa mendapatkan tuntunan Tuhan? Saya minta tim praise and worship bisa maju. Tetaplah rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang seperti apa sih? Orang yang masih mau belajar dari orang lain. Orang yang tidak gengsi kalau minta maaf. Orang yang gak suka show off atau pamer. Orang yang mau bantu orang. Itu orang rendah hati.
Karena kalau orang sombong gak akan mau bantu orang. Semuanya kepinginnya dia dan dia dan dia terus. Orang yang rendah hati adalah orang yang masih mau dikoreksi sama Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang ketika memulai hari dia akan cari Tuhan dulu. Saya mau katakan bahwa orang sombong bangun pagi gak bakal cari Tuhan. Karena dia merasa bisa. Dia akan andalkan pengetahuannya, kekuatannya, pengalamannya, kesehatannya. Dan dia merasa bisa. Tapi kalau orang rendah hati, dia bangun pagi, cari Tuhan. Dia sadar, aku bisa bangun pagi hari ini, itu anugerah Tuhan. Aku masih bisa bernafas, itu anugerah Tuhan. Aku masih bisa melihat dengan baik, itu anugerah Tuhan. Karena aku serahkan hidupku Tuhan dalam tuntunanmu. Orang yang rendah hati, pagi-pagi akan mencari tuntunan Tuhan. Supaya sepanjang hari, dia gak salah pilih langkah. Mazmur 25 ayat 9 sebagai ayat penutup. Tuhan membimbing orang yang rendah hati dan mengajar mereka kehendaknya. Hari ini ketika engkau kembali punya komitmen memulai hari bersama dengan Tuhan. Jangan kaget, Tuhan akan menuntunmu dengan cara yang begitu ajaib. Yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yang hari ini kelihatannya sudah rusak, Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa buat semuanya menjadi baru dan indah. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama, sekali lagi nyanyikan lagu Waktu Yang Tepat. Dari awal ya. Mari kita pejamkan mata kita bersama-sama. Yes, Lord. Tak selalu Tuhan menjawab doa. Amin. Yes. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Yes. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi katakan dari awal. Tak selalu Katakan. Tuhan menjawab doa. Yes. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yes. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena. Angkat tanganmu bersama-sama siang hari. Oh, oh. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Amin. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Amin. Ku kan melihat Dia jadikan. Panggil nama Yesus, Yesus, Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ada orang-orang yang datang ke tempat ini siang hari ini. Kau datang dengan begitu banyak intimidasi dalam hidupmu. Karena you make a mistake. Kesalahan di masa lalumu. Dan hari-hari ini itu menghantuimu. Bisa jadi kau salah membangun hubungan dengan orang. Engkau salah berinvestasi. Engkau mengucapkan kata-kata yang harusnya engkau gak ucapkan. Dan akhirnya hubunganmu jadi rusak hari ini. Saya mau katakan hari ini, Tuhan mau pulihkan Anda. Dan Tuhan bisa pulihkan Anda. Engkau butuh tuntunan Tuhan hari ini. Supaya langkahmu gak lagi salah. Tuhan kalau menuntun, semuanya jadi baik, semuanya jadi benar, semuanya jadi indah. Izinkan sama Tuhan buka hari ini. Tuhan, aku terbatas. Dulu aku pikirnya baik.
Aku mengandalkan kekuatanku sendiri. Dan aku sadar ini salah. Rasanya semuanya udah terlambat. Tapi dengar ini, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Selama nafasmu masih ada kesempatan untuk ngalamin Tuhan. Selama kau masih punya nafas, masih ada kesempatan untuk Tuhan berkarya di hidupmu. Jangan batasi Tuhan siang hari ini. Yes. Hari ini buka hati dan ngomong, ampuni aku. Seringkali ketika nuraniku udah bicara, aku ngeyel, aku ngotot. Seringkali aku gak mau dengar firman, padahal aku butuh firman untuk menuntunku. Kita berkata bahwa firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, makanya hidupku benar. Ada beberapa yang terintimidasi banget karena engkau salah memperlakukan anak-anakmu. Engkau salah memperlakukan keluargamu sampai itu menekanmu hari ini. Dan rasanya engkau susah untuk mengampuni dirimu sendiri. Hari ini Tuhan mau membebaskan Anda. Kasih-Nya akan memelukmu. Kasih-Nya akan menuntunmu dan menjadikanmu baru. Karena itu siang hari ini jadikan menjadi siang pemulihan buat Anda. Ambil waktu saat ini berkata, Tuhan jamah aku, Tuhan tuntun aku, Tuhan bebaskan aku saat ini. I need you Lord, aku butuh Engkau Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadi. Kalau hari ini ada orang-orang yang saya sebutkan tadi, kau buat banyak kesalahan di waktu yang lalu. Dan hari ini kau merasa takut, kau merasa tertekan, kau merasa terintimidasi. Dan kau rasanya yang udah lihat rasanya semuanya habis nih. Kalau engkau orang yang merasa seperti itu dan engkau terbuka supaya Tuhan berkarya di hidup, kau bisa mulai angkat tangan. Isinya ketika engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan. Kalau engkau angkat tangan, Tuhan akan turun tangan saat ini. Yes, yes, yes. Saya melihat ada tangan-tangan yang mulai terangkat. I need you Jesus. Kekuatan aku terbatas, tapi kekuatan Tuhan tanpa batas. Dan ketika aku mengangkat tangan, aku mau kembali berkata, Tuhan, mulai hari ini aku mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Supaya aku menemukan tuntunan Tuhan. Tuhan, yang kedua, Tuhan, aku mau bersihkan hatiku. Dan cuma Tuhan yang bisa lakukan itu. Aku minta saat ini, bersihkan hatiku. Ampuni kalau di waktu yang lalu seringkali aku merasa aku pengen cepet ini dan itu. Tapi ternyata itu salah. Ampuni aku Tuhan. Bersihkan hatiku. Hari ini aku mau belajar rendah hati. Aku kalau memulai hari, aku mau cari Tuhan. Aku mau mendengar dari orang-orang lain. Supaya aku gak salah ambil keputusan. Karena seringkali juga Tuhan bisa berbicara lewat orang sekelilingku. Melalui orang tuaku, melalui anakku, melalui temanku, melalui kejadian apapun juga. Berbicaralah ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan. Mulai hari ini, tuntunanmu yang aku perlukan. Lebih dari semua hikmat manusia. Karena hikmat Tuhan lebih dari segala-galanya. Aku terima kekuatan yang baru saat ini. Aku terima pembebasan dari intimidasi. Aku tahu sekarang bahwa Tuhan mengasihi aku. Tuhan memulihkan aku. Tuhan membuat hidupku jadi berarti. Tuhan mau aku berkemenangan. Aku terima siang hari ini di dalam nama Yesus. Aku pemenang. Aku pemenang. Aku berarti. Aku bisa. Karena Yesus sudah melakukan itu di hidupku. Thank you Jesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur buat ibadah siang hari ini. Ibadah yang penuh dengan kemenangan. Pulang dari tempat ini, tuntun aku Tuhan. Amin. Tuntun aku Tuhan. Setiap langkah yang harus aku pilih, biar itulah kehendak Tuhan yang terjadi.